Update terbaru seputar politis yang memanas, dan kali ini memang benar-benar Pak Prabowo Gibran ingin dilengsarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kali ini kita akan bongkar semuanya, siapa saja yang ingin melengsarkan Pak Prabowo Gibran, dan bahkan Pak Prabowo sendiri sudah tahu orang-orangnya yang akan melengsarkan, bahkan makar terhadap diri Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya Pak Prabowo akan segera menetipkan dan bumi hanguskan orang-orang yang sudah bikin gaduh di negeri ini, termasuk orang-orang yang makar. Dan di sini ada juga dana-dana dari George Soros atau dari pihak asing yang ingin masuk ke Indonesia, yang membiayai dengan tujuan agar negara kita kacau. Dan tentunya dengan gosip-gosip murahan, di mana memfitnah, bahkan menggunjing, serta mengadu domba terhadap kita sendiri. Dan kita sebagai rakyat Indonesia jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk provokator dan orang yang ingin makar. Bahkan di sini juga ada seorang wanita yang dirasuki iblis, yang dengan seenaknya ingin menggulingkan Pak Prabowo, bahkan ingin menjadikan Pak Prabowo turun, ya. Dan ini wanita-wanita ini ada wanita yang sudah kerasukan iblis. Dan siapakah nanti orangnya? Dan termasuk juga ada elit politik yang ingin menggulingkan Pak Prabowo yang kemarin kalah pilpres, dan tentunya nanti akan dibahas semua di sini. Dan sebelum kita nonton video lebih lanjut, agar kita tidak paham, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Nggak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara ini mati yang ada bisa-bisa. Kalau menurut kamu, kritik ini wajar atau berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Provokator-provokator yang mau nurunin Pak Prabowo. Emang kenapa sih Pak Prabowo mau diturunin tuh? Kenapa? Apa karena di eranya Pak Prabowo koruptor-koruptor ditangkepin, mafia-mafia disikatin? Atau karena efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo bikin oknum-oknum pejabat yang selama ini poya-poya pakai duit pajak kita ini udah nggak punya celah kah? Atau karena petani di eranya Pak Prabowo ini bisa beli pupuk subsidi dengan mudah dan murah kah? Atau karena ada puluhan juta anak Indonesia yang sekarang dapat MBG kah? Atau karena sekolah rakyat mungkin? Gara-gara sekolah rakyat nih, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim sekarang bisa sekolah full gratis di asrama kah? Atau karena BBM nggak naik kah? Bukan juga, bukan. Apa karena capres yang didukung kalah, yang punya jabatan, lapar, aus? Yusuf Kala dan Anies Baswedan kompak menyerang kebijakan Prabowo Subianto terkait dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Ingat bahwa Yusuf Kala adalah sponsor utama politik Anies Baswedan, mentor politik Anies Baswedan, dan semua jejak politik Anies Baswedan adalah pintu yang dibuka oleh Yusuf Kala. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai Pak Presiden, wakil presiden nggak ada, pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Buta mata kalian, buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun, nggak usah jadi presiden dan wakil presiden. Saya nggak mau Pak Prabowo tiba-tiba lengser. Lengser tiba-tiba apa? Ganti pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Official. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan politik yang memanas saat ini. Dan kali ini kabar terbaru bahwa Pak Prabowo memang ingin dilengserkan ya guys, dan lewat pergantian sebuah operasi. Dan apakah itu, kita tonton statement video berikut ini ya guys. Jadi Pak Prabowo itu emang lagi mau dilengserkan guys lewat sebuah operasi yang namanya Regime Change Operation atau operasi pergantian rezim. Gue terpaksa ngomong kayak gini soalnya sampai ada buku panduannya yang judulnya itu bersiap untuk tahun-tahun Prabowo. Disclaimer ini bukan gue yang ngomong, tapi dari artikel The Sunday Guardian yang bilang kalau jaringan Soros itu udah gelontorin duit di awal tahun 2026 ini ke yayasan di Indonesia yang namanya Kurawa. Dan yayasan ini dapat duit dari Soros ini nggak main-main, sampai 1,8 juta US dollar atau sekitar 20
27 miliar rupiah buat tahun ini sampai 2028. Nah, menariknya dokumen Yayasan Kurawal ini bocor, dan di dalam dokumen itu dia bilang kalau masa pemerintahan Joko Widodo kemarin selama 10 tahun demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran. Gak sampai di situ, mereka juga bilang kalau pemerintahan baru sekarang di bawah Prabowo Subianto, mereka bilangnya Prabowo itu Raja Abu, bersiap untuk di tahun-tahunnya Prabowo. Ngeringan bahasanya kayak pengen dibakar, walaupun itu cuma istilah ya. Nah, strateginya Kurawal yang bocor ini juga diungkap di dalam artikel ini. Di antaranya itu, pertama, mereka bakalan kerjasama dengan aktivis, akademisi, sampai pemimpin agama. Kedua, menggerakkan komunitas masyarakat di bawah, dan yang ngerinya lagi sampai bawa-bawa isu Papua. Ini cuma sebagian aja yang diungkap karena judulnya aja emang bocor, jadi nggak semuanya ketahuan. Terus kita harus ngapain nih Bang? Saran gue itu cuma ada dua. Pertama, kita semua ini harus cinta sama Indonesia sekarang. Pemerintah kita emang nggak sempurna, tapi kasih presiden kita Pak Prabowo kesempatan buat kerja. Terus kedua, bersihin sosmed lo semua dari konten yang mengandung kebencian, pesimisme, provokasi, adu domba. Mulai normalisasi ngeblok akun-akun yang kontennya modelan kayak begitu. Kalau akun gak jelas itu kalian... Yang jelas kita sebagai Indonesia jangan mau diacak-acak negara kita, bahkan kedaulatan negara kita ya guys. Dan kita tidak boleh diadu domba. Bahkan kita jangan mudah sekali diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi orang-orang yang sudah dibiayai oleh Soros. Dan ini ada pihak asing, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah tahu bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang sudah memang benar-benar ingin menjatuhkan dan melengsarkan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah tahu siapakah orang-orang yang akan melengsarkannya, dan tentunya ada kaitannya hubungannya ya. Apalagi kali ini sudah jelas sekali dari pihak-pihak yang kemarin dengan jalan membahas isu tentang ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata ending-endingnya adalah ingin melengsarkan Prabowo Gibran. Dan kali ini ada orang-orang yang di barisan sakit hati yang ingin melengsarkan Pak Prabowo selain Saiful Mujani dan siapa? Islah Barawi. Dan kali ini tentunya kita dengarkan ya sangat kompak sekali, yaitu antara JK dan Anies Baswedan ingin menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kita tonton statement video berikut ini guys. Yusuf Kala dan Anies Baswedan kompak menyerang kebijakan Prabowo Subianto terkait dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Ingat bahwa Yusuf Kala adalah sponsor utama politik Anies Baswedan, mentor politik Anies Baswedan, dan semua jejak politik Anies Baswedan adalah pintu yang dibuka oleh Yusuf Kala. Kedua orang ini adalah politisi yang terbiasa menggunakan politik identitas untuk meraih kemenangan, dan tampaknya mereka sudah memanasi mesin politik menuju 2009 dengan menggunakan isu identitas. Mereka akan mengait-ngaitkan Indonesia dengan Israel, di mana Prabowo terlihat dekat dengan Israel dan segala macam isunya. Padahal BOP itu jelas tujuan akhirnya adalah memberikan Palestina kepada rakyat Palestina untuk dikelola oleh otoritas Palestina. Jadi kalau dia ada yang tidak setuju tentang itu, maka patut kita pertanyakan dukungan mereka terhadap Palestina. Mungkin mereka takut kalau Prabowo akan sukses menghadirkan perdamaian di Palestina. Itu yang mereka khawatirkan, maka sekarang mereka berharap Prabowo keluar dari BOP, maka mereka juga akan kembali mengolok-olok Prabowo, akan dituding tidak konsisten dan tidak serius terkait dengan kemerdekaan Palestina. Memang politik itu licik, sungguh licik. Dan saya berharap Prabowo tetap berada di BOP dan menghadirkan kemerdekaan yang sejati bagi Palestina, supaya pengguna-pengguna politik identitas abah-abah ini tidak bisa berkuasa di negara ini. Gitu ya guys, jadi sangat licik sekali ya ini statement dari Bapak ini ya guys ya. Sangat licik sekali antara Anies dan JK dengan menggunakan politik identitas ya guys. Dan ini salah satunya adalah ingin menjatuhkan dan menggulingkan Pak Prabowo. Dan udah mulai terang-terangan juga ini yang ingin melengsarkan Pak Prabowo Gibran di tahun 2029 nanti. Dan tentu siapa lagi kalau bukan gerombolan Roy Panji juga ini ternyata di dalamnya guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Menurut Wulandari, kita harus berapatan sok dalam berjuang seperti orang yang sholat agar setan tidak masuk. Ini doa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebentar lagi rejim Jokowi termasuk wawok badut. Wawok badut katanya. Segera Allah turunkan. Staff kita harus lebih dekat mungkin ya, karena ada Sinaga, jadi ada Roy jangan Panci sampai ya. Termul ini bisa kembali mecah belah kita lagi. Ya. Kita ini memang mungkin ARM ini hanya support ya, tapi ini kita pun ikut LSM menangis ARM ya guys. saat ada teman kita yang difitnah, saat kita dihianati, saat kita ikut sedih. Jadi untuk sekarang
kita kembali lagi, kita bersama ke depan melangkah bersama Mengumpulkan biar kita barisan ya, semuanya guys, ya. fokus. Kita mau mau bagaimana, seperti apa. Jadi seperti itu. Nanti sebelum kembali kepada Pak Roy dan yang lain, kita Ternyata terbuka semua ya, buka guys, ya? dengan doa, ya, supaya berkah. Amin. Ya, doa silakan Pak. Oh ini yang lebih doa ini ya. Iya. Siapa ini ya? Pak Tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala quwwata illa billah wa ba'du. Subhanallah. Ba'da Idul Fitri ini suatu pertemuan yang luar biasa untuk esok kita berjuang. Betul, tidak menukulan dari kita harus berapatan sok dalam berjuang seperti orang yang sholat agar setan tidak masuk di antara kita, gitu kan. Adapun godaan setan akan selalu ada kepada orang-orang yang beriman selama kita hidup. Untuk itu, agar perjuangan kita sebagai aktivis Allah selamatkan dan kita hati-hati serta waspada, mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebentar lagi rejim Jokowi termasuk Badut segera Allah turunkan. Waduh. Doa apa ini, guys? Berkat kita hambanya yang berjuang. Tapi kalau kita hambanya tidak berjuang, tidak akan pernah turun itu. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yukafi wa majidahu ya rabb. Ini doa apa ya, guys? Doa tapi kok ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Lucu sekali nih. Ini gerombolan teroris ya dulu ya. Tapi ini kayaknya nggak ikut ya, Rismon sudah nggak ikut lagi. Ini hanya ada menu Wati siapa nih ya, kemudian Roy Suryo, Sinaga dalam ini semua ya, guys. Dan doanya adalah agar Pak Prabowo turun. Ini gila. Dan ada juga orang yang buka kata-kata ini ya, dan ada orang juga yang menghina cewek ini ya, yang berhati iblis terhadap Pak Prabowo dan inginnya agar Pak Prabowo turun. Dan kita tonton statement video berikut ini, guys. Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai Pak Presiden, waktu Presiden nggak ada, pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya, nggak punya HP ya, nggak bisa lihat media sosial ya? Nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, ha? Buta mata kalian, ha? Buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Nggak usah jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan NKRI kita. Ini deh, guys ya, wanita berhati iblis. Parahnya cantik tapi hatinya iblis. Inilah dia juga ingin mengendaki agar Pak Prabowo turun. Kalau ditanya katanya kritik, masa nggak boleh kritik? Ini bukan kritik lagi, ini adalah modal kebencian ya, guys. Dan ini satu lagi dia berstatement. Seorang wanita berani melontarkan kritik keras kepada Presiden Prabowo ya, guys, ya, dan Wakil Presiden Gibran. Menurutnya, kritik bukan bentuk kebencian, tapi alarm agar pemimpin tidak lupa pada rakyat. Apa ini? Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Gak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara ini mati yang ada bisa-bisa. Kalau menurut kamu, kritik ini wajar atau berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang jelas, ini menurut saya pribadi adalah bukan kritikan, tapi ini model kebencian ya, guys. Tidak wajar sekali. Dan ini adalah wanita-wanita iblis yang memang sudah didanai oleh Soros ini. Jadi wataknya kayak iblis wanita ini ya, guys. Dan menurut kalian gimana? Jelas wanita ini adalah sudah dirasuki iblis, apalagi dia sudah menerima kayak semacam dana dari Soros. Ini bahaya sekali. Makanya dia pinginnya Pak Prabowo mundur. Dan inilah ya orang terjadi wanita iblis. Dan kali ini wanita ini juga seorang wanita cantik sindir orang-orang yang dianggap provokator yang meminta Prabowo diturunkan. Jadi wanita ini beda lagi ya, guys. Dia justru mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan dia menyindir orang-orang yang
dianggap provokator untuk menurunkan Pak Prabowo Gibran. Kita tonton statement video berikut ini, guys. Provokator-provokator yang mau nurunin Pak Prabowo. Emang kenapa sih Pak Prabowo mau diturunin tuh? Kenapa? Apa karena di eranya Pak Prabowo koruptor-koruptor ditangkepin, mafia-mafia disikatin? Atau karena efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo bikin oknum-oknum pejabat yang selama ini poya-poya pakai duit pajak kita ini udah nggak punya celah kah? Atau karena petani di eranya Pak Prabowo ini bisa beli pupuk subsidi dengan mudah dan murah kah? Atau karena ada puluhan juta anak Indonesia yang sekarang dapat MBG kah? Atau karena sekolah rakyat mungkin? Gara-gara sekolah rakyat nih, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim sekarang bisa sekolah full gratis di asrama kah? Atau karena BBM-nya naik kah? Bukan juga, bukan. Apa karena capres yang didukung kalah, yang punya jabatan, lapar, aus ya? Ini ya guys ya, jadi ternyata orang-orang provokator ini adalah orang-orang yang banyak sekali ya. Jadi kita tahu sekali, dan bahkan provokator tersebut sudah mulai bermunculan ya guys. Dan kita sebagai Indonesia sudah membaca siapa saja yang menjadi provokator untuk menurunkan Pak Prabowo Gibran ya guys. Kita tahu yang salah satunya adalah ketika dia kalah pilpres, kemudian dia sakit hati dengan cara mungkin politik identitas, akhirnya dia ingin menurunkan Pak Prabowo Gibran, atau dengan program-program Pak Prabowo yang memang pro rakyat sehingga orang-orang pembenci itu bagaimana cara mencari salahnya sehingga mengakibatkan hal tersebut terjadi dan membenci Pak Prabowo. Dan kali ini para elit politik mulai susun rencana untuk melengsarkan Pak Prabowo. Dan kita tonton statement video berikut ini guys. Sudah tidak lama lagi Presiden Prabowo akan dipecat dan diusir dari negara Indonesia, ucap para elit global yang sudah menyusun rencana pelengseran Presiden Prabowo dengan santai. Presiden Prabowo mengatakan, keputusan semua di tangan rakyat, bukan di tangan elit global, mau ia dipecat ataupun diasingkan di tempat lain. Karena tindakan Presiden Prabowo yang sangat berani untuk mengambil perusahaan asing yang merugikan Indonesia, membuat ekonomi Indonesia melaju tinggi. Bahkan Presiden Prabowo sudah mulai ditelepon oleh beberapa elit global agar perusahaan mereka dibebas izinkan, bahkan harus dilindungi. Tetapi Presiden Prabowo mengatakan kalian berhadapan dengan orang yang salah. Iya betul ya. Jadi berhadapan orang salah. Apalagi Pak Prabowo yang dihadapinya, apalagi ingin melengsarkan Pak Prabowo, nggak bisa ya guys, karena Pak Prabowo adalah pilihan rakyat dan murni dipilih rakyat, bukan dengan cara membalikkan telapak tangan. Jadi tidak mudah itu ya guys buat kalian yang ingin melancarkan Pak Prabowo, apalagi orang-orang yang merasa elit politik yang mulai menyusun rencana untuk melengsarkan Pak Prabowo Gibran. Itu tidak mudah seperti itu ya guys. Dan kali ini Pak Prabowo sudah tahu siapa saja orang-orang yang sudah ingin melengsarkan beliau, dan kali ini statement dari Pak Prabowo ya guys. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Betul sekali ya. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Betul. Perlu saya sebut namanya sekarang? Beberapa waktu lalu saya pernah mengatakan bahwa beberapa media di Indonesia sudah menjadi antek asing yang terus-menerus memberitakan hal-hal negatif tentang Indonesia. Beberapa media-media ini bahkan terang menderang terpampang jelas dalam laman resmi MDIF, atau dengan kata lain, mereka telah menerima dana darinya. Media-media ini menunjukkan pola yang konsisten dalam memberitakan hal-hal yang negatif tentang Indonesia dan secara sistematis menyerang berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu target utama mereka adalah Danantara, sebuah lembaga baru yang justru didirikan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global. Iya, betul sekali ya. Mereka dengan gencar menyebarkan narasi bahwa Danantara tidak bisa diaudit, sebuah klaim yang jelas-jelas bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga ini. Jadi jelas sekali ya guys, jadi tujuan pihak asing itu adalah untuk memberi tidak percayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo Gibran, termasuk Danantara ini juga diserang dengan tujuan katanya Danantara tidak bisa diaudit dan tentunya akan masuk oleh orang-orang asing yang sudah mendanai. Tujuannya orang asing atau Soros ini ya guys ya, George Soros ini adalah
membiayai orang-orang lembaga-lembaga LSM yang ada di Indonesia yang sudah disebutkan ya, termasuk Kurawal tadi ya, adalah lembaga yang tujuannya adalah ingin membuat isu-isu negatif dan isu-isu pemerintahan Pak Prabowo seolah tidak baik dan sebagainya, dengan tujuan agar rakyat mudah dikomporin, diprovokasi sehingga mau berdemo untuk melengsarkan Pak Prabowo. Itu tujuannya sebenarnya. Dan orang-orang seperti ini adalah tujuannya adalah ingin melengsarkan Pak Prabowo, bahkan merusak citra baiknya Pak Prabowo termasuk pemerintahannya. Dan kali ini juga buntut isu makar Saiful Mujani di demo oleh ojol, dan kita tonton statement video berikut ini guys. Saya nggak mau Pak Prabowo tiba-tiba lengser tiba-tiba apa? Ganti pimpinan, mati lagi Pak. Kami itu udah 1 dekade Pak. Sudah 1 dekade ya kan dipermainkan. Baik itu sama aplikator, wah itu jahanam sekali tuh aplikator. Betul. Maupun regulator. Kenapa? Karena regulator ya kan kayak nggak punya pendirian. Nah, pimpinan yang sekarang ini mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Hingga akhirnya teman-teman nih bersama-sama datang ke sini, sebenarnya memang tujuannya nggak ada Pak, tapi saya rasa ada. Kita tidak mau dibuat kegaduhan. Iya betul ya. Kita tidak mau dibuat perpecah belahan. Setuju? Setuju ya, betul ya. Kantor SMRC digeruduk massa ojol. Suasana di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat memanas pada Selasa 14 April 2026. Sejumlah warga yang mengenakan... Nah ini ya guys, dan ini adalah ojol aja tidak menginginkan Pak Prabowo untuk turun dari jabatan karena banyak para penjahat, mafia-mafia yang ingin merusak negeri kita ini, Nusantara ini ya guys ya. Dan justru banyak mafia-mafia tersebut adalah banyak ya koruptor-koruptor dan dalangnya ini juga dia selalu ingin memecah belah bangsa. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus hati-hati dan waspada, jangan mudah dipecah belah oleh gerombolan kelompok-kelompok manusia-manusia biadab. Oke? Dan kita tonton dulu statement video berikut ini di mana banyak orang-orang yang ingin memecah belah bahkan merusak Indonesia. Kita tonton statement video berikut ini guys, termasuk ingin melengsarkan Pak Prabowo. Pak Prabowo katakan dengan tegas bahwa sebenarnya dirinya sudah mengetahui siapa aja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya di bawah kepemimpinannya saat ini. Bahkan beliau memiliki intel-intel di luar yang selalu memberikan informasi yang akurat. Dan Pak Prabowo sendiri sudah tahu siapa orang-orang yang tiba-tiba bisa jadi pengamat dadakan dan menjatuhkan pemerintah. Bukan hanya itu, Pak Prabowo juga mengetahui siapa yang membiayai orang-orang tersebut dan tudingan-tudingan yang buruk kepada dirinya dan kebijakan yang selama ini dicanangkan hanya karena faktor ketidaksukaan terhadap kepemimpinannya. Ini disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret lalu. Dan dalam ungkapan tersebut Pak Prabowo tegaskan bahwa mereka akan ditertibkan oleh negara dan hanya tinggal menunggu waktu aja. Namun pada saat ini fokus Indonesia adalah berusaha dengan cara yang meyakinkan serta percaya pada bukti dan rakyat kita pasti akan paham. Tutur Pak Prabowo. Gimana menurut kamu soal pernyataan dari Pak Prabowo, teman-teman? Jelas sekali ya guys, intinya adalah Pak Prabowo akan segera menertibkan dan menumpas habis orang-orang yang ingin memakar atau ingin menurunkan Pak Prabowo Gibran ya guys. Dan kita sebagai Indonesia jangan mudah terprovokator, dan tentunya kita harus selalu cinta NKRI, NKRI harga mati, dan jangan sampai mudah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi diprovokatori oleh pihak-pihak asing yang sudah mulai merangsek ke negeri kita ini. Oke, salam waras, salam NKRI, NKRI harga mati, dan tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton video tayang di YouTube kami. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.